نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم أرواح أمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وأولياء القرآن أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم جميع مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوصا مصنفا أيها الأولاد أبا حامد بن محمد الغزالي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومن يرد الجزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من طهر الجزولي وشيخنا فؤاد منيب جزولي وشيخنا منيب جزولي وشيخنا محفوظ شرد وشيخنا أحمد محمد حسن من دخلان وشيخنا جنيد من دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وأصوله وفروعهم من انتسب إليهم اللهم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Wastakmala fadailal nafsi. Yang mana? Yaitu benar. Wastakmala dan mengusahakan kesempurnaan. Mengusahakan kesempurnaan fadailan nafsi pada keutamaan diri. Wastakmala dan mengusahakan sempurna. Siapa tadi? Wahid minat tholabah ya. Fadailan nafsi pada keutamaan diri. Tsumma innahu maka kemudian sesungguhnya wahid itu tafakkara. Waalaikumsalam. Itu tafakkara berpikir siapa wahid yauman di dalam satu hari fi hali nafsi di dalam keadaan dirinya wahid. Sampai suatu ketika murid daripada Imam Ghazali tadi berpikir tentang dirinya sendiri. Ya bukan menghayal, mentadaburi diri sendiri ya. Menintrospeksi diri sendiri. Wa khatara dan membersit ala bali atas hatinya wahid waqala dan berkata siapa wahid ini sesungguhnya saya itu qara'tu membaca siapa saya anwa'an pada beberapa macam minal ulumi dari beberapa ilmu. Saya sudah membaca beberapa ilmu. Wasaraftu dan mengerahkan siapa saya ri'ana umri. Wasaraftu dan menggunakan atau mengerahkan siapa saya ri'ana umri pada sebaik-baik umur saya. Umur terbaik itu adalah umur kalian. Masa-masa emas dalam belajar. Ya. Kekecilan yang enggak nyambung. Yang diajak untuk berpikir tentang masa depan belum sadar. Ketuaan udah kebanyakan pikiran. Maka usia-usia kalian inilah adalah usia-usia emas untuk belajar. Ya. Orang yang sudah bisa diajak untuk berpikir masa depan, ya, untuk berpikir untuk menilai perjalanan hidup, udah bisa. Maka manfaatkan baik-baik usia kalian ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal sekuat-kuatnya untuk mendasari kesuksesanmu di masa yang akan datang dengan dasar yang paling benar, dasar yang paling bersih, dasar yang paling kokoh. Ya. Ingat,
semakin kita semakin dewasa, ya, semakin tua, maka angin yang akan bertiup kencang itu akan lebih kencang. Ya, tantangan di depan kita akan lebih berat. Maka kalian harus mempersiapkan diri baik secara keilmuan, pengalaman, secara keyakinan, secara kuatnya mental, kuatnya visi, misi. Ala ta'alumiha, atas mempelajari ulum wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu. Ya, santrinya Imam Ghazali sadar betul itu, sehingga dia itu belajar dengan baik, kemudian mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Wal ana, dan di dalam saat ini yang bagi sepantasnya itu bagi saya apaan a'lama, hendaknya mengetahui siapa saya. Sekarang sudah waktunya menurut beliau untuk mengetahui ayanau'iha, pada mananya macamnya ulum, pada mananya macamnya ulum, yang fauni, yang memberi manfaat, apa ayun, pada saya, godan, di dalam masa yang akan datang. Sudah sedemikian maksimal beliau itu belajar mencari ilmu, tapi masih perlu untuk mengetahui dari sekian banyak ilmu yang beliau ketahui, yang beliau tahu, mana sebenarnya yang paling bermanfaat, memberi manfaat kepada saya, dan di dalam hari esok. Wa yu'anisuni, dan bisa menghibur, apa ayun, pada saya, fi qabri. Wa yu'anisuni, dan menghibur, apa ayun, pada saya, fi qabri, di dalam kuburanku. Di antara ilmu-ilmu itu mana yang bisa nantinya memberi manfaat saat saya sudah di dalam kubur. Wa ayaha, dan pada mananya ulum, nau'iha maksudnya. Waya, dan pada mananya ulum, layan fauniti, yang tidak memberi manfaat, apa ayun, pada saya, hatta atrukaha, sehingga meninggalkan siapa saya pada ulum. Kemudian ilmu-ilmu mana yang tidak bermanfaat, maka akan ditinggal, ya, maka akan dia tinggal. Ya, kita belajar banyak, kalian belajar banyak, kalian belajar pelajaran-pelajaran, ya, umum, pelajaran-pelajaran agama juga banyak hal, dan diantara sekian banyak itu mana yang paling bermanfaat. Kalian seharusnya sudah mulai berpikir, baik itu manfaat kepada diri pribadi maupun manfaat kepada masyarakat ataupun manfaat kepada agama secara menyeluruh. Kayak misalkan tentang ilmu alat misalkan. Ilmu alat itu tidak selamanya harus dipelajari terus-menerus. Pada saatnya kamu sudah bisa baca, ya sudah, nggak usah memperdalam. Tinggal mempraktekkan. Karena itu hanya wasail saja. Itu hanya sebagai wasilah, perantara kita untuk mempelajari ilmu yang sesungguhnya. Untuk memberikan pondasi pengetahuan kita dengan pondasi yang kuat. Sehingga nanti pemahaman kita adalah pemahaman yang menyeluruh. Ini adalah satu kelebihan pondok pesantren, yaitu memahami hukum, memahami agama itu berdasarkan kepada pondasi-pondasi yang ditanamkan oleh para guru-guru, ya. Sehingga santri itu bisa memahami sebuah dalil Al-Quran maupun hadis itu dengan pemahaman yang dalam, tidak serta-merta hanya dalam konteks tekstual saja, ya, tapi bahkan dibalik itu semuanya, ya, itu bisa dipahami.
Jadi fondasi yang penting. Nah, santrinya Imam Ghazali tadi juga mulai dia berpikir, mana di antara sekian banyak ilmu yang dia sudah pelajari, mana yang penting, mana yang tidak. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma ya Allah, a'udzu, berlindung siapa saya bika dengan Tuhan. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau min ilmin, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak memberi manfaat. Apa ilmu? Saya berlindung dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Fastamarot, maka berjalan. Fastamarot, maka berjalan apa hadil fikratu, inilah pemikiran. Pemikiran ini tentang mana ilmu yang bermanfaat, mana yang tidak, yang harus ditinggalkan. Hatta kata sehingga menulis siapa Wahid ila hadrati syaikh, kepada hadapannya guru Hujatul Islam, yang merupakan hujahnya Islam, Muhammadinil Ghazali, nyatanya Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, semoga merahmati pada Muhammad Al-Ghazali siapa Allah Ta'ala. Sampai akhirnya dia nggak menemukan kecuali meminta nasihat, meminta pencerahan dari gurunya. Nih, orang yang sudah punya ilmu pun masih butuh kepada guru. Ya. Guru itu nggak pernah ada habis, nggak pernah ada mantan, yang nggak pernah ada selesainya. Jadi gurumu, meskipun kamu sudah tidak di Al-Hamid, guru-gurumu adalah guru selamanya. Ya, selamanya mereka, beliau-beliau adalah guru kita semuanya. Tidak ada kemudian gara-gara kalian itu ada sudah tidak di Al-Hamid, oh itu adalah mantan guru saya. Tidak. Ya. Nah, karena apa? Ini contohnya. Meskipun beliau sudah tidak ada di mereka sudah lazama khidmata, saya sudah lama melayani, saya tetap beliau butuh petunjuk, ilmunya sudah banyak, tetap butuh pencerahan dari gurunya. Istiftaan, karena meminta fatwa, wasa'alahu, dan bertanya siapa Wahid pada Imam Ghazali, masailah, pada beberapa masalah. Wal tamasa, dan meminta siapa Wahid nasihatan, pada nasihat, wa du'aan, dan doa. Nah, minimal itu. Minta nasihat, minta doa. Ya. Qala, berkata siapa Wahid, wa in kana, sebentar. Iya benar. Qala, berkata siapa Wahid, wa in kana, meskipun ada, waalaikumsalam, apa musannafatu syekh, kitab-kitab karangannya syekh. Kitab-kitab karangannya Syekh al-Ihya, seperti Ihya wa ghairi, dan selainnya Ihya. Meskipun kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu sudah lengkap. Wa ghairi itu tastamilu, memuat apa musannafat, ala jawab masail, atas menjawab daripada masalah-masalah. Meskipun kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab karangan guru Imam Ghazali di sini itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi pedoman, ya, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh
Saya, kata santrinya Imam Ghazali tadi, lakin akan tetapi maksudi bermula tujuan saya. Lakin akan tetapi maksud bermula tujuan saya itu ayat tubah, hendaknya menulis siapa Syekh hajati pada kebutuhan saya. Tapi saya inginnya beliau menuliskan apa yang saya butuhkan fi warokotin, di dalam beberapa kertas takunu yang ada. Apa warokoh itu mai bersamaan dengan saya muddata hayati, di dalam selama hidup saya. Tapi saya ingin beliau itu menuliskan hanya dalam beberapa lembar kertas yang itu akan saya bawa selama hidup saya. Tentunya bukan cuma dibawa, tapi tentunya menjadi pedoman, diamalkan. Jadi ketika kita itu benar-benar mau meminta nasihat kepada guru, maka ingat, kamu harus mempersiapkan dirimu untuk mengamalkannya. Jangan sekedar nasihat, nanti ternyata kamu tidak mengamalkannya. Wa amalu, dan beramal, mengamalkan siapa saya bima dengan perkara, biha yang tetap di dalam warokot. Biha yang tetap di dalam warokot muddata umri, di dalam selama umur saya. Insya'a, apabila menghendaki. Siapa Allah wa Allah Ta'ala, dalam keadaan maha tinggi siapa Allah. Bayak tubuh, maka menulis siapa Syekh hadir risalah, pada inilah risalah. Jadi ini tuh kitab Ayyuhal Walad, ya, itu adalah nasihat Imam Ghazali kepada santrinya yang meminta. Sama santrinya dijadikan kitab. Dia tidak ingin hanya sekedar mendapatkan nasihat untuk dirinya sendiri, tapi dia bagikan kepada orang lain, termasuk kita saat ini. Ya, makanya ilmu dalam tulisan itu bisa langgeng. Ilmu para ulama kita bisa bertahan sampai sekarang, bisa kekal karena dituliskan, bukan sekedar disampaikan saja. Maka dari itu tuh kalian juga harus suatu saat punya azam untuk minimal bisa menulis sesuatu, untuk bisa menjadi karya monumental kalian. Jadi masa-masa kita adalah mulai masa-masa dalam hasanah keilmiahan sudah mulai menurun. Ya, padahal ulama-ulama kita itu ulama yang luar biasa. Ulama Indonesia itu ulama yang luar biasa. Ya, contoh saja Imam Nawawi Al-Bantani bin Muhammad Umar Al-Bantani. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani itu ulama Indonesia yang karangannya lebih dari 115 karangan. Terus kemudian Mbah Hasim ternyata juga punya karangan. Banyak. Banyak ulama-ulama kita yang menulis. Namun sayang tidak semuanya bisa kita rasakan. Karena apa? Karena wirasah keilmuan itu yang sudah terputus, terkikis sedikit demi sedikit, di mana Allah mencabut ilmu itu tidak ilmunya yang diambil, tapi langsung kiai-kiainya diambil, ulamanya yang diambil, sehingga banyak ilmu yang terbawa. Di antara yang tercetak dari ilmu seseorang kiai itu nggak berapa persennya dari yang sesungguhnya. Ya misalkan kalau disebutkan Syekh Nawawi itu 115 kitab, maka yang beliau tentu lebih alim daripada jumlah kitabnya. Kalau semuanya dituang mungkin bisa 500 lebih. Ya, tapi tidak semuanya sempat tertuang ke dalam tulisan. Nah ini. Saya punya guru namanya Kiai Asrori. Ya, kalau ada orang Dalwa pasti kenal beliau. Itu juga ngarang banyak kitab. Tapi di antara karangan-karangan beliau itu yang tercetak hanya berapa? Ya,
Informasinya sih ada 20-an, tapi saya sendiri santrinya itu cuman dapat 1. Yang saya dapat maksudnya dikasih nih. Itu tentang falak, yang katanya tentang nahwu, tentang sorof, tentang balaghah, tentang mantik, itu saya belum dapat. Nah, ini sangat-sangat ya Allah, penyesalan bagi saya pribadi khususnya. Ilaihi fayaktubu, maka menulis siapa Syekh hadhihi risalata, pada inilah risalah, ilaihi kepada Wahid, fi jawabihi, di dalam menjawab Wahid. Wallahu bermula, Allah itu alam, lebih mengetahui. Sampai akhirnya ada menjadi kitab Ayyuhal Walad. Ya alam, ketahuilah. Ayyuhal walad, wahai ingatlah anak, wal muhibbu, dan orang yang wal muhibbu, dan orang yang mencintai kebaikan, al azizu, yang mulia. Atola, semoga memanjangkan siapa Allah baqa'aha, pada hidup kamu. Atola, semoga memanjangkan siapa Allah baqa'aha, pada hidup kamu, bitaatihi, dengan taat kepada Allah. Wasalaka, dan menempuhkan siapa Allah bika, dengan kamu, sabila ahibbaihi, pada jalannya para pecintanya Allah. Jadi doain. Guru itu selalu mendoakan kita santrinya. Nah, santrinya mendoakan guru apa tidak, itu akan mempengaruhi keberkahan ilmumu. Kira-kira kamu ketika nanti sudah pulang ke rumah, masih ingat dengan Fatihah kepada gurumu apa tidak? Ya. Anak mansuran nasihat, sesungguhnya sebarannya nasihat, ya, luasnya nasihat itu yuktabu, ditulis apa mansuran nasihat, mimma dani risalati, dari sumber risalah, dari dalam risalah, dari kandungan risalah. Ingkana, apabila ada itu qad balaghaka, benar-benar sampai kepada kamu, minhu, dari risalah, dari ma'dani risalah, apa nasihatun nasihat. Sesungguhnya nasihat itu bukan tentang dari mana, karena nasihat itu sudah tersebar luas di dunia ini dimanapun tempatnya. Tergantung kitanya mau menerima menasihat itu apa tidak, menerima itu sebagai nasihat atau tidak. Percuma kiai ya, setiap hari nasihatin kamu tuh jadi santri harus begini, kamu santri harus begitu. Percuma kalau kalian tidak menjadikan itu sebagai nasihat. Kamu dengerin, lihatin di dalam hati, itu lagi, diomong lagi. Berarti tidak menganggap nasihat guru itu sebagai nasihat. Ya. Nasihat itu ada yang terucapkan, ada yang tidak terucapkan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu tergantung kita bisa mengambil nasihat atau tidak. Kita lihat burung. Orang melihat burung hanya kicaunya yang didengarkan, keindahannya, bahkan mungkin wujudnya saja. Padahal di balik itu ada nasihat yang Allah berikan. Ya, misalkan Allah memberikan burung bisa terbang, ya, apa hikmah di baliknya? Di dalam kitab Musfuria itu ada cerita tentang seekor burung yang nggak pernah bisa hinggap di pohon.
Ada burung yang di atas punggungnya dan di bawah perutnya itu ada tombak. Dia selalu terbang terus. Bagi Allah mampu saja menciptakan burung yang demikian. Ternyata apa gunanya dari burung tersebut? Burung yang ada tombak di atas punggung dan di bawah perutnya. Ternyata makanan burung tersebut itu adalah sisa-sisa makanan ikan di laut yang sangat besar. Yang mana setiap memakan, dia predator, setiap memakan ikan-ikan kecil, dalam rantai makanannya dia itu tidak akan pernah habis dan selalu menjadi selilit. Tahu selilit? Ada di sela-sela gigi daripada ikan, yang mana kalau dibiarkan itu dia sendiri, ikan besar itu tadi merasa kesakitan gara-gara sisa makanan tadi. Allah menciptakan seekor burung yang ada tombaknya tadi. Itu yang dia makannya dia adalah sisa-sisa makanan yang ada di giginya ikan besar tadi. Dan setiap ikan besar itu habis makan, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di giginya itu, dia mengeluarkan kepalanya ke atas lautan. Dia kemudian membuka itu mulut sambil bersuara. Suara itu mengundang itu burung yang ada tombaknya tadi untuk datang. Dan ketika ikan itu besar tadi membuka mulutnya, maka burung itu masuk ke dalam mulutnya untuk kemudian menggigit sisa-sisa makanan yang ada di gigi ikan besar. Ikan besar nggak memakannya karena ada tombaknya tadi. Itu hikmahnya, itu luar biasa Allah memberikan rezeki. Jadi kalau kita ambil pelajaran, banyak sekali di sekitar kita pelajaran selama kita mengambil nasihat, menjadikannya itu sebagai nasihat. Seekor cicak, dia tidak bisa terbang, tapi makanannya nyamuk. Coba bagaimana ceritanya kalau ada makhluk yang protes kepada Allah, ya termasuk diantaranya cicak tadi. Kenapa? Lah, engkau ciptakan saya cuman bisa nempel di tembok, tapi engkau ciptakan makanan saya itu bisa terbang. Coba gimana coba keadilannya? Harusnya yang makan makanan bisa terbang itu ya makhluk yang bisa terbang sehingga bisa ngejar, tapi tidak. Tapi yo pasti ada, ya pasti ada makanan yang tiba-tiba nyamuk nempel, nyamuknya terbang, kemudian cicak itu cukup diam, ya bahkan dikatakan bahwa lidahnya, katanya begitu, lidahnya cicak itu seperti nyamuk perempuan begitu, yang menarik nyamuk laki katanya. Tapi intinya tetap akhirnya ada nyamuk yang akan mendekat, saatnya dia makan, harus makan. Jadi nasihat itu mau disampaikan berulang-ulang, mau disampaikan oleh siapa saja, kalau yang mendengarkan tidak menjadikannya nasihat, ya sama saja. Hingga nakut balagho kamin nasihatun fa'ayu hajatin, maka bermula mananya kebutuhan, itulah bagi kamu fi nasihati. Sesungguhnya nasihat tersebar luas. Kamu itu sebenarnya nggak butuh lagi nasihat saya. Kamu itu cukup mau berpikir, mau bermuhasabah, introspeksi. Kamu bisa kok jadi seperti apa yang saya minta. Kamu bisa kok jadi seperti apa yang gurumu itu inginkan. Dengan tanpa nasihat dari guru. Sesungguhnya begitu. Makanya sadarkanlah dirimu sebelum engkau disadarkan. Paham maksudnya? Hah? Ya, karena apa? Susah kalau nunggu disadarkan. Orang sadar itu susah. Kamu bisa menjalani kehidupan di dalam pondok dengan ikhlas, ngaji, sholat,
jamaah dan seterusnya dengan ikhlas itu susah. Kalau selamanya kamu baru bergerak, berjalan, menghafal, sekolah, sholat dan seterusnya di bawah bayang-bayang dioprak atau diancam ustaz, maka kamu nggak akan pernah berubah. Tapi coba kamu belajar untuk menjalani semuanya itu atas kesadaran diri tanpa disuruh. Gampang caranya, minta kepada Allah, ya Allah sebelum ustadz itu ngoprakin saya bangunkan terlebih dahulu. Enak itu. Kamu udah bangun, waktu ini jam 4 misalkan ustadz bangunin subuh. Nah, kamu jam 4 kurang 5 udah bangun, udah ke kamar mandi. Hatimu pasti akan plong sekali. Enak sekali. Menjalani sholat subuh dan seterusnya daripada ketika kamu berjalan karena di belakang sudah ada ustadz yang melotot. Ya. Cepat wudhu ke masjid. Nah, akhirnya kamu sambil ngerundul, ngantuk-ngantuk dipaksa. Nah, begitu nggak bakalan, ya. Nggak bakalan jadi enak. Karena itu termasuk daripada orang yang tidak menjadikan perintah guru itu sebagai motivasi untuk kamu berubah, pembantu sebagai membantu kita untuk berubah. Yang namanya bantuan itu tidak selamanya harus kita butuhkan. Karena akan ada waktunya di mana ustadz juga tidak keliling misalkan. Masa kalau tidak keliling, nggak ada ustadz yang keliling, kalian berarti nggak sholat subuh? Kan sangat memalukan. Ya, tentunya harus ya dibantu hanya ketika saat-saat tertentu saja. Wa ilam yablugha, apabila tidak sampai kepada kamu, tidak sampai apa nasihat kepada kamu, fakul katakanlah li bagi saya, madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah. Fakul maka ucapkanlah li pada saya, madza pada apa sesuatu hasalta menghasilkan siapa kamu fi hadhihi sinina. Di dalam inilah beberapa tahun al-madiyati yang sudah lewat. Ya terus kalau kamu nggak berubah, apa manfaat apa yang kamu dapat selama ini bareng sama saya, kata Imam Ghazali. Ayuhal waladu, wahai ingatlah anak, min jumlatima termasuk dari golongannya perkara nasoha yang memberi nasihat bi dengan ma, termasuk daripada nasihat yang diberikan oleh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nasihatnya Nabi terhadap umatnya, atau pada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk qauluhu sebentar, min jumlati, qauluhu bermula sabdanya Nabi Muhammad. Kalau bermula sabdanya Rasulullah alaihi salam, alaihi semoga tetap atas Rasul, assalamu bermula keselamatan. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighalu bima la ya'nihi. Wa in imru'un dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah al-jadiru an tatula 'alaihi hasratuh. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairu ala syarrihi falyatahaz ilan nar. Ya, termasuk di antara nasihatnya Nabi kepada umatnya adalah wa in alamatu iradillah, bermula tanda berpalingnya Allah anil abdi, jauh dari seorang hamba. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang sama Allah itu berpaling kepada kita. Istighaluhu bermula sibuknya, alamatu bermula berarti itu istighaluhu sibuknya abad bima dengan perkara layaknih yang tidak memberikan manfaat, layakni yang tidak memberikan manfaat apa ma pada abad. Sibuk dengan sesuatu yang sungguh dia tidak bermanfaat, sibuk dengan main-main, sibuk dengan berkhayal,
sibuk dengan nongkrong di perempatan, sibuk dengan nyanyi-nyanyi, tidak ada perubahan, ya, sibuk dengan tidur, ya. Misalkan, wa inimruun Astagfirullahaladzim. Dan jika seseorang zahabat yang pergi apa saatun waktu 1 jam min umri dari umurnya umruun fi ghairi ma di dalam selain perkara uliko yang diciptakan siapa umruun lahu karnama. Dan jika ada seorang itu melewatkan waktu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas dia di dunia. Tugas kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Sungguh tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Lah ini ada seseorang yang waktunya terlewat begitu saja tanpa sesuai dengan tujuan manusia diciptakan. Minal ibadati dari ibadah la jadirun. Sungguh pantas apa antatulah hendaknya panjang alai atas umruun apa hasratuhu penyesalannya umruun, maka dia akan menyesal seumur itu. Kita itu semua akan menyesal betul, tapi jangan sampai penyesalannya adalah penyesalan yang abadi. Itu penyesalan karena tidak mempersiapkan diri di akhirat. Nanti di akhirat itu pilihan di kita itu hanya ada 2 tempat, surga ataupun neraka. Dan surga itu akan yang masuk hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, neraka yang masuk selain itu, kan gitu. Maka kita harus memposisikan diri. Kalian mau masuk surga, pinginnya masuk surga, apa pingin masuk neraka? Kalau kalian ternyata pingin masuk neraka, ya udah jadi seperti apa yang kamu inginkan. Tapi jika kamu ingin surga, ya maka pantaskanlah diri kamu, bertakwalah. Gitu. Kalau pingin benar-benar surga. Nah sekarang mintanya kalian pingin ke surga, serius apa kagak gitu. Kalau serius ya kalian harus serius berubah jadi baik. Ngajinya harus serius, ibadahnya harus serius. Ya nggak jangan main-main terus, jangan menyepelekan terus. Karena itu tadi penyesalan. Waman bermula siapa orangnya itu jawaza melewati siapa man al-arba'in pada 40. Maka barang siapa yang sampai usia al-arba'in pada 40 walam yaglib dan tidak menang apa kebaikannya man ala syari atas keburukannya man, kok kebaikannya nggak lebih banyak daripada keburukannya, fal yatajahas ala syarihi atas keburukannya man menjawazar fal yatajahas, maka sebaiknya mempersiapkan siapa man ilan nari kepada neraka. Ya siap-siap masuk neraka saja kalau kamunya masih nyantai hidup, nganggap umurmu masih panjang ya. Wa fi hadhihi nasihati, dan di dalam itulah nasihat kifayatun bermula kecukupan di ahli ilmi bagi orang yang mengetahui. Sungguh itu sudah cukup menjadi nasihat ya. Ayuhal waladu, ingatlah anak-anak, nasihat itu bermula, nasihat itu sahlatun mudah. Nasihat itu gampang, nasihat itu gampang. Kalian diminta nasihat orang tua bisa.
apalagi sekedar teman, kita paling bisa. Kalau nasihat tuh, memberi nasihat tuh gampang, yang susah menerima, mau menerima nasihat, ya. Wal muskilu, bermula yang sulit itu qabuluha, menerima nasihat. Karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaki mutbi'il hawa, di dalam perasaannya orang yang mengikuti hawa nafsu. Fi madzaki mutbi'il hawa itu muratun pahit. Karena sesungguhnya nasihat fi madzaki mutbi'il hawa, di dalam hatinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu muratun pahit. Karena nasihat itu bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu itu pahit, bukan hal yang dia inginkan. Idil manahi, karena bermula perkara yang dilarang itu mahbubatun, lebih dicintai. Fi qulubihim, di dalam hatinya mutbi'il hawa. Kenapa bisa pahit? Karena hati yang memperturutkan hawa nafsu itu akhirnya nanti karena sesuatu yang dilarang itu lebih dicintai di dalam hatinya orang yang mengikuti hawa. Walal khususi, dan menetapi atas terkhusus, dan menetapi atas khusus liman, bagi orang, karena yang ada siapa man itu thalibal ilmi, mencari ilmu ar-rasmi yang tergolong zahir, ar-rasmi yang tergolong zahir. Wa mustaghilan, dan sibuk siapa thalibal ilmi fi fadlin nafsi, di dalam keutamaan diri, lebih mencari untuk sesuatu yang memang biar dia itu menjadi mulia begitu. Wa manaqibid dunya, dan ceritanya dunia. Wa manaqibid dunya, dan ceritanya dunia, artinya ingin diceritakan oleh dunia yang baik-baik tentang kita. Fainau, maka sesungguhnya talibal ilmi itu yahsibu, fainau, maka sesungguhnya talibal ilmi itu yahsibu, menyangka siapa talibal ilmi, annal ilmu, pada sesungguhnya ilmu al-mujarrada, yang murni, lahu, bagi talibal ilmi itu sayakunu, akan menjadi apa ilmu, jadi itu najatahu, kesuksesannya, khair, talibal ilmi itu najatu, kesuksesannya talibal ilmi, wa khalasahu, dan keselamatannya talibal ilmi, fihi, di dalam ilmu. Wa anau, dan sesungguhnya Wanau, dan sesungguhnya ilmu itu mustaghnin, tidak butuh apa ilmu anil amali, dari amal. Ilmu sendiri itu nggak butuh diamalkan. Kita yang butuh mengamalkan, bukan ilmunya. Wahada, bermula inilah, fa innahu yahsibu anal ilmal mujarrada. Balik lagi. Wahada, bermula inilah i'tiqad, apa tadi, yahsibu anal ilmal mujarrad ila akhirih, itu i'tiqadul falasifati, keyakinannya ahli filsafat.
Subhanallahi, mensucikan saya dengan maha suci Allah al-azim yang maha agung. La ya'lamu, tidak mengetahui hadzal maghrur. La ya'lamu tidak mengetahui siapa hadzal maghrur, inilah orang yang tertipu. Siapa hadzal maghrur, inilah orang yang tertipu, anau, pada sesungguhnya tingkah hina hasal, di dalam ketika menghasilkan hina hasola wana, dan sesungguhnya tinggal itu hina hasola, di dalam ketika menghasilkan siapa al maghrur, siapa man al ilma, pada ilmu, dalam ya'mal, di dalam ketika tidak beramal siapa maghrur bihi, dengan ilmu. Aduh, udah mulai ngantuk nih. Di dalamnya amal, di dalam ketika tidak beramal siapa al-maghrur bihi, pada ilmu, takun, maka ada apal hujjatu, hujjah, alaihi, atas al-maghrur itu, akad, lebih kuat. Sama sebagaimana keterangan oleh yang berkata pada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Asadun nasi, bermula paling beratnya manusia, apanya, adzaban, siksanya. Manusia yang paling berat siksanya yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat itu, alimun, orang yang alim, la yanfa'uhu, yang tidak memberi manfaat pada alim siapa Allah bi ilmihi, dengan ilmunya alim. Orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang alim yang tidak mengamalkan atau tidak ada manfaatnya ilmunya. Warwiya annal Junaid qaddasallahu sirrah, wallahu a'lam bishawab.